Pemirsa, sepekan terakhir masyarakat dihebohkan dengan aksi pembunuhan yang dilakukan seseorang. Ironisnya, korbannya lebih dari satu. Apa yang terlintas di benak sang pembunuh melakukan aksi kejam tersebut, serta faktor apa yang menyebabkan seseorang dengan tega menghabisi nyawa orang lain? Selengkapnya kami hadirkan dalam Dialog Nusantara siang berikut ini. Telah bergabung bersama kami melalui sambungan Zoom Dr. Ihsan Malik, dosen damai revolusi konflik Universitas Pertahanan yang telah bergabung bersama kami. Selamat siang, Dokter. Selamat siang. Ya, terima kasih telah bergabung bersama kami di Nusantara TV. Kita tahu bahwa mungkin dokter sudah mengikuti pemberitaan terkait pembunuhan yang terjadi di Tangerang Selatan dengan memakan korban dua, yaitu pasangan laki-laki dan perempuan. Terus kemudian beberapa hari lalu kita dengar bahwa ada kejadian pembunuhan yang terjadi di Bogor dengan dua kemudian korbannya juga. Anda melihat ini seperti apa kalau kita merujuk pada sisi psikologi si sang pembunuh, Dok? Ya, jadi saya mulai dulu dengan satu warning sebetulnya, bahwa sudah terjadi kegagalan dalam relasi antar manusia di Indonesia ini. Kita lihat relasi antar manusia di Indonesia sekarang sudah penuh dengan permusuhan, penindasan, penguasaan gitu ya. Dan kalau kita lihat bahwa rasa cinta dan empati, kira-kira gitu ya, dua hal ini bagian penting sekali. Rasa cinta dan empati ini sudah tidak mampu lagi menjaga relasi yang harmonis secara permanen. Maka kekerasan adalah solusi dari relasi manusia di Indonesia. Saya kira ini sudah warning bagi kita ya. Jadi kita akan lihat cinta dan empati sudah gagal. Baik, Dok. Ini kekerasan yang muncul. Baik, Dok, siapa yang harus kita salahkan? Mungkinkah si pelaku ataupun si korban? Karena mungkin menurut Dr. Ihsan sendiri ini adalah sensitivitas perasaan seseorang begitu ya. Kalau istilah bahasa sekarang itu adalah baper, bawa perasaan. Sebenarnya siapa yang harus menyikapi? Seseorang yang berkata kasarkah atau korban yang merasa dirinya tertindas setelah mendengar pengakuan ataupun perkataan kasar dari seseorang, Dok? Nah, problemnya masyarakat kita sudah agak sakit sekarang ya. Jadi kita lihat ada 3 reaksi psikologis sebetulnya ketika seorang menghadapi konflik, menghadapi masalah. Reaksi pertama adalah agresif. Begitu ada masalah, wah langsung emosi bunuh, kira-kira gitu. Reaksi yang kedua adalah lari atau diam. Diam itu adalah lari sebenarnya. Reaksi ketiga adalah rasional dan hadap masalah untuk menyelesaikan masalah. Dalam masyarakat yang sakit, maka reaksi yang dominan, reaksi psikologis yang dominan adalah agresif dan lari atau diam. Jadi reaksi untuk memecahkan masalah secara rasional, katakanlah menghadapi masalah, ini sudah berkurang jauh sekarang ini di Indonesia. Jadi masyarakat kita mulai mengarah ke masyarakat yang sakit sebetulnya, kalau menurut saya. Baik, Dok, apa yang harus dilakukan? Mungkinkah masyarakat pada zaman sekarang sulit untuk menangani konflik di diri pribadi, ibaratnya manajemen konflik di diri ini tidak bisa diatasi sendiri sehingga harus menghilangkan permasalahan yang berada di luar, bukan mengendalikan diri sendiri. Ini apa yang salah, Dok? Oke, memang ini akan lebih banyak faktor luar di masyarakat kita lihat ya. Saya mencatat dari penelitian saya selama ini ya 10 tahunan lah di bidang konflik, kekerasan, dan pembunuhan ini, sekurang-kurangnya di Indonesia ada 6 macam kekerasan gitu ya, 6 macam kekerasan. Yang macam pertama itu ya direct violence, kekerasan langsung, pembunuhan, penyiksaan, perkosaan. Nah, bentuk kekerasan yang kedua yaitu structural violence, kekerasan struktural. Ini terkait dengan kemiskinan, pembodohan, pemiskinan itu kekerasan sebetulnya. Bentuk yang ketiga, kekerasan kultural. Jadi diskriminasi
rasisme, membeda-bedakan orang berdasarkan agama dan lain, itu adalah kekerasan kultural. Keempat adalah yang saya sebut kekerasan ekologis, virus, ya nuklir, sampah berbahaya, itu adalah kekerasan ekologis sebetulnya. Nah, yang kelima yang bahaya yang berkembang di Indonesia, yang disebut kekerasan ekstrim dengan basis ideologi agama. Nah, ini orang salah sedikit aja dibantai seluruhnya. Kira-kira ini kekerasan ekstrim. Nah, yang terakhir yang ada di Indonesia adalah yang saya sebut sebagai kekerasan virtual. Jadi ujaran kebencian, kemudian penyebaran berita bohong, itu adalah kekerasan virtual. Di Indonesia sudah ada 6 macam kekerasan ini. Karena itu kita memang harus kerja keras ini ke depan ini. Saya kira kita harus kerja keras. Baik, Dok, ini kita tahu bahwa pembunuhan yang terjadi ini rata-rata memang dilakukan orang yang telah memiliki ataupun mengenal meskipun hanya sebatas nama ataupun tempat tinggal begitu ya, Dok. Jarang terjadi. Apakah mungkin ada juga pembunuhan yang memang dilakukan dengan mereka yang tidak menjalin relasi sama sekali, Dok? Bisa. Jadi artinya itu yang saya bilang tadi, reaksi dia ketika ada masalah, dia miskin, dia katakanlah juga kurang pendidikan, maka memang menjadi agresif dia. Dia kan tidak peduli lagi sebetulnya apakah kenal atau tidak. Dulu mungkin masih ambil barang saja, tapi kalau sekarang ambil barang, perkosa, bunuh. Jadi kira-kira sekarang sudah lebih lengkap kita lihat ininya. Jadi sekarang ini adalah menurut saya ini yang berbahaya. Jadi ada persoalan yang mendasar ini. Jadi kita lihat harusnya budaya di Nusantara, agama dan lain-lain ini bisa mendorong tumbuhnya rasa cinta dan empati. Tapi kok sekarang ini kita miskin sekali cinta dan empati ini. Saya kira harus dipertanyakan ini. Jadi budaya, agama, ekonomi juga sudah hanya mendorong kekerasan semua menurut saya. Baik. Ini harus jadi warning buat kita. Baik, Dokter, ketika seseorang melakukan pembunuhan, ranahnya kriminal terus kemudian ditangani oleh pihak kepolisian, langkah selanjutnya pihak kepolisian adalah menentukan motif. Sebelum menentukan motif, mungkin dari ilmu psikologi apa yang bisa membantu pihak kepolisian untuk menentukan motifnya dan apa penyebab motif seseorang melakukan tindak pidana begitu, Dok? Iya, jadi memang kalau dari sisi motivasinya, biasanya memang yang paling mendasar selalu katakanlah tadi yang terkait dengan kekerasan struktural sebenarnya. Jadi kemiskinan atau juga dorongan-dorongan makan, cari makan, ekonomi atau juga lain. Itu memang motivasi dasar seseorang gitu ya. Tapi yang kedua yang juga bisa mendasari dia juga melakukan pembunuhan biasanya karena juga rasa tidak aman bahwa masa depan yang tidak jelas, kemudian juga relasi yang tidak ini, itu juga bisa mendorong sebetulnya seseorang melakukan pembunuhan. Kemudian juga tidak memiliki apa-apa dan lain-lain. Itu tapi motif dasar biasanya yang paling kuat memang adalah sebetulnya untuk mencari makan, mencari ini. Itu yang paling kuat sebetulnya. Karena itu faktor ekonomi, kita lihat di negara-negara yang sudah sejahtera dan juga adil secara sosial, katakanlah itu konflik, pembunuhan atau sama sekali berkurang. Jadi kita lihat penjara udah kosong sekarang, penjara udah banyak yang nggak ada penghuninya. Kira-kira begitu kondisinya. Baik, selanjutnya selain motif mungkin yang dilakukan oleh pihak kepolisian ketika pelaku pembunuhan yang terbilang sadis begitu yang di luar akal pikiran adalah memeriksa kondisi kejiwaan seorang pelaku pembunuhan. Apakah kita bisa melihat indikasi-indikasi mengarah ke gangguan jiwa ketika seseorang melakukan pembunuhan, Dok? Tapi jangan dijawab dulu, Dokter, kita harus break sejenak. Nusantara Siang masih akan kembali usai jeda pemirsa. Oke.